Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وصل الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وصل الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وصل الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Para jamaah majelis ta'lim kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian materi kita tentang cabang-cabang iman. Wa syu'batus salisah, mengulas kembali cabang iman yang ketiga, al-iman bil kutubi, yaitu kita harus mengimankan kitab-kitab Allah. Bi anta saddaqa, itu imannya itu membenarkan. Bi anna ma'azzalallah, dengan sesuatu, dengan apa yang Allah turunkan ala anbiya'ihi, atas para nabinya. Minal kutubi, sebangsa dari kitab. Allah turunkan kitab kepada nabinya, gitu. Wahyu, kitab itu merupakan wahyu minallah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mastamala ala ahkamihi wa hakabi. Wahyu-wahyu itu meliputi daripada hukum-hukum, wa ahbarihi, dan berita-berita hukum. Manusia kan pada waktu itu belum tahu hukum, ya. Maka dikasih tahu tentang berita-berita tentang hukum-hukum. Tanpa ada yang memberitahu, tanpa adanya nabi, maka manusia akan berbuat semena-mena. Maka Allah utuslah seorang nabi yang memberi kabar, yang memberitahu tentang hukum-hukum. Ini dibolehkan, ini dilarang. Itu dikasih tahu batasan-batasan gitu, agar manusia itu hidup teratur. Wa syu'batur rabi'atu bi an tu'mina bi annal anbiya shadiq. Cabang iman yang keempat itu mengimankan bahwa nabi itu shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Gitu. Shadiqun fima akhbaru bihi. Mereka yang disampaikan itu benar. Mereka adalah orang-orang yang benar terhadap apa yang diberitakan mereka. Jadi berita-berita mereka, kabar-kabar itu benar adanya anillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kitab Nabi Musa yaitu Taurat, Daud, Zabur, Ibrahim juga ada suhufnya. Ya, ada. Semua nabi-nabi juga mempunyai suhuf. Cuman suhuf yang paling terkenal itu yaitu empat itu. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu yang paling terkenal. Yang wa anna minhum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka man arsalahum, orang yang Allah utus kepada mereka, ilal khalq, kepada makhluk, diutus kepada makhluk. Tujuannya untuk apa? Hidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka, karena mereka nggak tahu batasan-batasan halal haram. Jadi kalau nggak tahu batasan-batasan itu nggak ada hukum. Laki memang perempuan berzina, akhirnya kalau nggak ada hukum main apa aja, ya, nggak ada hukum. Maka diatur oleh agama. Wa takmilu ma'ashihim, dan menyempurnakan bagaimana cara pencaharian untuk nafkah hidup. Itu dikasih tahu nafkah yang halal, yang haram, dikasih tahu cara bertani, dikasih tahu. Semuanya ilham, dikasih petunjuk. Nabi dikasih petunjuk oleh Nabi kasih tahu kepada umat begini. Gitu. Untuk menyempurnakan. Wa ma'adihim, dan mereka akan kembali ke tempat yaitu akhirat. Wa ma'ad, tempat kembali mereka. Yaitu ya, hidup enggak selamanya di dunia. Walaupun motor dahulu kan umur panjang-panjang, nggak selamanya hidup, dikasih tahu. Nabi Nuh hidupnya 900 tahun. Ya, Nabi terdahulu panjang-panjang, umat kita ini paling pendek umurnya 63 dikasih batasan. Adapun lebih daripada itu perskot, Belanda perskot, itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita biasakan untuk kita umurkan masih muda, banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah beramal soleh untuk membiasakan diri setelah dewasa kita. Kalau dari mudanya biasa wirid, biasa sholat, nanti terbiasa sampai tua juga udah aja, nggak ada kerjaan yang lain. Nah kalau biasanya nyanyi dari muda, nyanyi terus kerjaannya nyanyi, sampai tua juga nyanyi, sampai matinya juga matinya nyanyi. Itu terus. Wa iyadahum bil mujizat, Allah menguatkan mereka para nabi itu dengan mujizat. Maka mujizat itu dikatakan apa sih mujizat? Jadi mujizat itu adalah sesuatu kelebihan yang luar biasa yang diberikan
kepada para nabi dan rasul. Itu namanya mukjizat. Seperti Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa belah batu, bisa belah lautan, tongkatnya menjadi ular. Nabi-nabi Ibrahim tidak umpan dibakar, banyak lain nabi yang lain. Nabi Daud bisa melunakkan besi, dibikin besi dengan tangan sendiri aja, dia lunak besi, badan udah, tangannya itu udah kayak api, lain besi dipegang lembut. Jadi semua besi-besi di zaman Nabi Daud, besi-besi perang itu, baju-baju perang yang bikin Nabi Daud, dicetak dengan tangan itu udah. Bahkan dibikin dulu cetakannya dengan Nabi Daud. Cara-caranya dikasih tahu itu Nabi Daud. Nabi Soleh, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Apalagi Nabi Muhammad. Mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Quran yang terbesar. Tujuannya tepat, Allah kuatkan mereka dengan mukjizat ad-dalati ala sidqihim, untuk menunjukkan atas kebenaran para rasul, ya, supaya benar, menunjukkan atas kebenaran risalah ini. Faballahu anhu ta'ala risalatu, maka mereka menyampaikan dari Allah Ta'ala risalah, tahu risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalah Allah dikasih tahu kepada mereka. Wa bayyanu lil mukhalifin, dan ngasih tahu kepada orang-orang yang memang sudah dituntut oleh agama. Dikasih tahu nih, gini batasan-batasan agama, begini kisah. Ma'amaru bibayan, sesuatu yang mereka perintahkan dengan penjelasan-penjelasan. Wa syu'batul khamisatu al-imanu bi pana'il alam. Cabang iman yang kelima yaitu iman dengan rusaknya alam, artinya hancurnya alam. Hancur alam dunia ini bakal hancur, artinya kiamat. Tapi iman itu bifana'il alami dunyawiyil alawi, bangsa dunia ini, ya. Dunyawi asal kata dari dana yadnu dana'atan bahwa danin asluhu daniyu, yang merupakan wazan isim fa'il, dan bangsa duniawi. Al-alawi, al-alawi itu bangsa langit. Wasufla, bangsa bumi hancur. Iya, dunia ini di langit hancur, di bawah bumi hancur. Wabil yaumil akhir, dan mengimankan dengan hari kemudian, yaitu hari akhir, nggak ada lagi hari, yaitu hari kiamat. Mashtamala alaihis, serta sesuatu yang meliputi atas sesuatu minal jaza, yang meliputi daripada hari kiamat apa? Bahwa kita akan menghadapi al-jaza, balasan. Manusia itu akan dibalas atas perbuatan manusia, ya, akan dibalas semua perbuatan manusia, baiknya dibalas, sedikitnya dibalas. Minal jazai wal hisab, manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, dan akan ditimbang. Wasirat, dan mereka akan melewati sirat. Sirat itu artinya sirat, jalan. Sirat, jalan itu disebut jembatan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wal jannati, dan mereka akan menuju surga bagi yang selamat. Wan nari, dan mereka akan masuk ke neraka bila mereka tidak selamat. Meliputi daripada itu. Kita harus imani itu semua, manusia akan pasti akan mengimani. Maka orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mempercayai hal-hal itu. Nggak percaya adanya balasan, nggak percaya adanya hisab, nggak percaya adanya mizan, timbangan, manusia akan ditimbang amal baiknya, lewati sirat, batas. Proses manusia itu akan masuk surga dan neraka seperti itu. Nah, ini perlu dikasih tahu kepada manusia. Wal ba'si wal qadaril
jalili wa jam'ina fi masyarin fihi khalaiku tasyamu mutafailun 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 wal ba'si dan bangkit dari kubur, gitu. Dibangkitkan dari kubur. Wal qadari dan qadar Allah, kepastian. Wal jalili yang jelas. Wa jam'ina fi mahsyarin dan kita semua dan kita akan dikumpulkan fi mahsyarin di padang fi mahsyarin di padang mahsyar. Al khalaiku, jadi makhluk al khalaiku itu bermula makhluk tahsyamu, mereka tahsyamu merasa isin, merasa malu. Jadi ketika dibangkitkan di alam kubur, berkumpul manusia semua di padang mahsyar, malu, manusia merasa malu atas perbuatan-perbuatan terdahulu ketika dia hidup di dunia itu. Ini akan dijelaskan. Zakara nazimu fi hadzal bait, menyebutkan kinazim. Kinazim itu orang yang membuat nazam ini tadi itu, suara alunan nazam ini. Salah su'abin itu ada 3 cabang. Faqala berkata nazim ala nasaqama taqaddama, atas runtuyan yang terdahulu, gitu. Sesuatu yang terdahulu. Wasubatu sadisatu, cabang iman yang ke-7, al imanu bi annallaha yab'asul mauta. Kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah yang akan membangkitkan orang yang sudah mati. Bangkitkan nanti orang yang sudah mati lama. Zaman Nabi Adam semua, Habil juga semua zaman dibangkitkan semua tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanu makburin. Keadaan mereka yang dikubur semua, dikuburnya jelas nggak jelas, bangkit semua dan ditumpuk. Kalau di Jakarta kuburan numpuk sampai 3-nya kuburan sekarang, karena nggak ada lahan lagi, susah. Ada lagi saya tinggal lahan itu di daerah mana tuh? Ada lahan kuburan dibuatkan seperti di Arab, tumpuk-tumpuk, dalam banget, sehingga satu liang lahat itu beberapa buat mayat, ditumpuk mayat pertama kedua terus, gitu. Khusus buat orang-orang muslim. Atau matinya itu bukan karena terbakar, hancur loh, wah terbakar, itu bakal dibangkitkan, akan disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau selain daripada itu, entah itu matinya karena pesawat meledak di atas kapal, hancur berkeping-keping dengan berbentuk lagi, tetap Allah bangkitkan nanti. Mati tenggelam di dasar lautan, bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wal mab'usu wa ain, mab'us itu dibangkitkan dengan ainnya, dengan zatnya, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Ainu hadal badan, gitu. Badan ini la misla, bukan seumpama, ijma'an dengan segemblengnya. Qala ta'ala, ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'ama alladziina kafaru an la yab'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Maknanya wallahu a'lam bi muradi wa bi haqiqatil i'rab. Za'ama alladziina kafaru. Ya, orang-orang kafir menyangka. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang menyangka Allah dia mereka tidak bakal dibangkitin. Nggak akan dibangkitkan. Nggak percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari kubur. Qul, kata Allah, katakan oleh Muhammad,
Bala ya Allah. Bala wa rabbi ya wahai Tuhanku. La tub'asun. Yakin mereka akan dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subatu sabi'ah al-imanu bil qadar. Cabang iman yang ke-8, yang ke-7, al-imanu bil qadar. Iman dengan ketentuan Allah, qadar Allah. Bi anta ta'kida anna Allah ta'ala awjadal arsy. Yaitu engkau mengitikadkan, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan sesuatu, yang menjadikan sesuatu alam dunia ini adalah Allah yang menjadikan, yang mewujudkan semua cakrawala yang ada di jagat raya dunia ini, dari bawah 7 lapis bumi sampai ke ujung. Allah yang ciptakan. Ala tabaqama sama qawi atas ada satu mengakuri sesuatu yang terdahulu. Ilmuhu ta'ala, ilmunya Allah ta'ala. Fajami'u aqmalil khalqi, maka seluruh pekerjaan makhluk bitakdirillahi ta'ala, itu dengan takdir Allah. Semuanya kerja sesuatu, orang berbuat jahat, berbuat korupsi, orang berbuat baik, berbuat amal kebaikan, itu adalah fa'lullah. Terjadinya perperangan antara Palestina dan Israel, ini fa'lullah, ini perbuatan Allah. Fa'lullah di dalam tahu, ini perbuatan Allah yang begitu mah. Cuman manusia disuruh berpikir, disuruh berjuang, berjihad, bahwa langkah-langkah yang dilarang memerangi seseorang itu dilarang oleh agama. Kita berjihad, berperbuatan kafir, wajib kita perangi perbuatan orang-orang kafir yang menyalahi aturan-aturan. Wajib kita perangi. Untuk mengalahkan mereka, dia senjatanya kuat. Kita tidak bisa memerangi mereka dari sini. Dengan caranya apa? Memboikot produk-produk mereka. Itu kan Nabi suruh boikot produk. Mereka itu orang-orang Yahudi nggak mau memberi makanan orang-orang produk Islam, nggak mau. Tapi kenapa kalau kita orang-orang Muslim mau memakan makanan atau produk-produk dia? Terbalik. Produk-produk dia itu banyak di dunia, orang Yahudi. Karena mereka adalah diliputi oleh Dajjal, ilmu Dajjal. Gitu. Fa'lullah, semuanya itu terjadi, perperangan dimanapun terjadi, ini fa'lullah, perbuatan Allah. Gitu. Orang mencuri itu fa'lullah, perbuatan Allah. Cuma orang disuruh berpikir, ini kalau saya mencuri kan kata Allah dilarang, jangan lakukan. Nah kalau larang, nah setan masuk. Itu menggoda manusia. Maka Allah bikin namanya makhluk, ya, setan. Udah diatur semuanya ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, setan memang udah begitu. Iri dengki, murah, ilmunya tinggi luar biasa. Nama malaikat itu malaikat Azazil sebelumnya disebut. Wah, ibadahnya. Sebelum nama jadi iblis itu Azazil. Jadi fayambagi lil insan ayyadhiya bikulli ma yadrihi, yaitu seyogianya pantas bagi manusia itu kita harus meridhoi sesuatu, segala sesuatu yang telah berjalan. Udah harus ridho. Kejadian-kejadian ini memang udah jadi. Kadang-kadang menurut hati kita, kok bisa begitu ya? Ya, kok bisa begitu, kok bisa begini? Kita bertanya dalam diri kita, ya. Ini kan qada Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma yadrihi bil qada, sesuatu yang berjalan ini ketentuan Allah. Kejadian ini ya kita harus berjuang. Kalau terjadi perang, dulu terjadi perang tahun sekian-sekian di Indonesia, atau terjadi berkecamuknya di di Indonesia, di Jakarta perang, terjadi tragedi berapa tahun, keributan massa. Itu semuanya Allah, perbuatan Allah semuanya itu. Cuman manusia disuruh berjuang, memilih perjuangan yang baik dan meninggalkan perjuangan yang buruk, perjalanan yang buruk. Ini bukan gitu. Nah, ada satu hikayat. Ada satu hikayat
yang menceritakan yaitu namanya An-Syaihi Afifuddin Az-Zahid. Dia orang ahli zuhud. Seorang Afifuddin ini orang zuhud. Kisah ini nyata sekali. Gitu. Dia orang Mesir, Isa Afifuddin. Karena di Misra. Dia orang Mesir. Satu ketika dia berjalan ke negeri Baghdad. Dari Mesir ke Baghdad. Sesampainya di Baghdad terjadilah peperangan yang berkecamuk antara orang-orang kafir dan orang-orang Islam. Berkehebat seperti berkecamuknya dulu antara perang Iran dan Irak. Sekut segala tahun berapa tuh? Sampai Saddam Hussein difitnah. Wah, ini lebih parah lagi nih perangnya nih. Saking parah-parahnya umat Islam terpojokkan, kalah semua ulama takluk semuanya. Ya. Padahal pada waktu sebelum itu ulamanya hebat-hebat menyebarkan agama. Banyak mendakwahkan. Kitab karangan-karangan para ulama itu hebat, masyhur sekali. Banyak karangan-karangan ulama pada waktu itu. Ya. Hebat sekali. Ya, pada waktu itu. Maka Islam pada waktu itu terkalahkan oleh orang-orang kafir. Saking rendahnya kalahnya Islam, ya. Sampai Mashab Al-Quran dikalungkan di leher anjing. Bayangin aja. Al-Quran kalau sekarang cuma dibakar doang, Pak, Bu. Masuk media kemarin di mana tuh? Di Afghanistan atau dari mana gitu. Pernah memamerkan Al-Quran dibakar. Gak lama ditembak jedor mati. Quran dibakar. Ini gak kepalang Al-Quran digantung di leher anjing. Di leher anjing Al-Quran digantung. Dihinakan orang Islam pada waktu itu oleh orang-orang kafir. Kemudian bukannya itu saja, mereka membuang kitab-kitab karangan para ulama-ulama, dibuang kitab-kitab, dikumpulkan semua. Maka ulama-ulama yang pintar itu kitab-kitab yang penting disembunyikan oleh ulama-ulama tersebut. Menyembunyi ulama-ulama yang hebat, menyembunyi takut. Ulama dibunuh aja. Tahun ulama pada waktu itu banyak yang bersembunyi, para ulama juga. Kitab-kitab itu semuanya disembunyikan. Satu kan kitabnya banyak, disembunyikan, yang penting-penting ditaruh, disimpan supaya nggak bisa. Tuh kitabnya dibuang di Sungai Dajlah. Nah kitab-kitab ini saking banyaknya bahkan dijadikan jembatan itu kitab. Ditata rapi kitab itu. Dijadikan jembatan oleh orang-orang kafir. Nah fungsinya jembatan itu untuk melewati kuda-kuda mereka. Ya Allah, kuda-kuda perang mereka. Saking banyaknya itu dijadikan jembatan. Kal jisri, seperti jembatan tamurul khair alaiha. Itu kuda-kuda lewatin kitab-kitab yang dijadikan jembatan. Kitab-kitab para ulama. Masya Allah. Luar kejinya orang-orang kafir. Maka melihat kejadian ini, Syekh Afifuddin sangat benci sekali. Fa'ankara dzalika. Syekh Afifuddin sangat benci sampai dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, kaifa hadza wa fahimul atfal wa man la dzamba lah." Ya Allah, bagaimana ini kok bisa terjadi seperti ini? Dia nangis. Dalam doanya saya Afifuddin, ya Allah, kok bisa begini? Al-Quran digantung di atas leher anjing yang hina. Dan kitab-kitab guru-guru kami, ulama-ulama kami dijadikan jembatan, ya Allah, dan lemparkan begitu betapa hinanya Islam pada saat ini, ya Allah. Dia ngomong, Allah. Gitu. Habis ngomong dia ngeluh, artinya dia ngeluh sama Allah. Kemudian dia tertidur. Syekh Afifuddin ini tertidur dan bermimpi melihat seorang laki-laki. Di tangan orang laki-laki itu ada kitab.
Dan bermimpi seorang laki-laki, di tangan laki-laki itu ada kitab, dan kitabnya itu diambil oleh Syekh Afifuddin. Begitu dibuka kitab itu kaget. Syekh Afifuddin kaget di dalam kitab itu ada 2 bait min bahril mutaqarrab, dari bahar mutaqarrab gitu. Jadi dibaca bait ini terkaget Syekh Afifuddin. Baharnya bahar mutaqarrab gitu. Bunyinya gini, bahar mutaqarrab itu lagu-lagu. Fa'ulun ini bahar mutaqarrab. Da'il iqtiraba famal amru laka walal hukmu fi harakatil falaki wala tas'alillah anfalihi faman hadalu jatal bahri halaka. Jadi Pak Ulun bahar dikaget mendengar bahar ini. Itu Syekh Afifuddin dalam mimpi dibaca bahar tersebut. Jadi Syekh Afifuddin kitab seorang laki yang dipegang dibaca sampai dia terkaget, ya, dikaget. Dia tahu karena ada orang pintar ulama tersebut dibaca. Da'il i'tirad, tinggalkan olehmu, menentang. Famal amrulaka, ini bukan urusanmu katanya. Jangan kau menentang. Kejadian ini udah takdir Allah, udah ketentuan Allah. Walau hukmu fi harakatil halik, fi harakatil falaki, enggak ada hukum. Ya. Walau hukum, dan tidak ada hukum di dalam berubahnya perjanjian. Ini udah ketentuan bahwa terjadi kejadian ini. Ya. Islam pada saat itu hancur, lebur, ulama kitab-kitabnya dijadikan jembatan, bahkan Al-Quran dikalungkan di atas leher anjing. Betapa hinanya Islam pada waktu itu. Masya Allah. Bahwa ini merupakan fa'lullah, bahwa ini merupakan pekerjaan Allah. Kita hanya wajib berjuang. Kalau kita tidak sanggup berjuang, kata Nabi, robahlah dengan amal, imanlah dengan iman yang penuh, kebencian yang ada dalam pada. Wala tas'alillah, jangan kau bertanya kepada Allah. Kau tadi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala anfa'li, bahwa ini adalah perbuatan Allah. Wala tas'alillah, jangan kau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala anfa'li. Itu adalah perbuatan Allah. Faman khada lujatal bahri halaka. Siapa orang yang berenang di ombak yang dalam, di ombak lautan yang dalam, halaka, maka dia akan celaka. Orang yang berenang, mereka sedang berenang di dalam ombak yang sangat besar, di lautan yang sangat besar, halaka, maka kau akan celaka. Usubatu sanina, cabang iman yang ke-8, al-imanu annal khalaiqa yusakuna jami'an ba'dal ba'athi wal nusyur ila ardil mahsyar. Cabang iman yang ke-8 yaitu kita harus mengimani bahwa makhluk-makhluk semuanya akan digiring. Yusakuna jami'an, mereka akan digiring. Mulai manusia nanti di padang mahsyar akan digiring. Jami'an semuanya ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan manusia itu akan digiring, dibangkitkan dari kubur. Layaknya ini bangkitnya dari kubur itu layaknya orang nanam tumbuhan, beri biji, begitu disiram besok keluar mentik ke daun, seperti itu. Kayak toge itu dari biji, mentik, kita perhatikan, keluar biji, begitu mentik. Manusia banyak sekali. Dan nusur, mereka akan digelarkan ila ardil mahsyar, ke tanah tempat berkumpul, air mawaqif, tempat diam. Manusia akan digiring semua ke tempat padang mahsyar. Katanya bahwa mahsyar itu katanya
nanti itu Palestina itu akan dirubah oleh Allah, akan Palestina itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala padang mahsyar. Israel itu sebenarnya Palestina. Israel itu udah punya negara. Itu negara Palestina dicopot sama Israel, dimaling dicuri oleh orang-orang Israel. Sekarang sedikit sekali negara Palestina. Luas Palestina. Makanya nanti pada mahsyar itu luar biasa. Itu negeri yang berkat, linuriyahu min ayatin. Ketika sampai Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan aja ke Palestina, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berada di Palestina. Masya Allah. Jadi padang mahsyar itu yaitu ardun baydun, tanah yang putih. Jadi padang mahsyar itu dijelaskan ardun baydun, tanah yang putih, qaun gitu, data, bentuknya data, sob-sobun berjajar, la fiha aujun, nggak ada di dalamnya itu turunan, tanah itu nggak menurun, la fiha tidak menurun, ya, wala amtun, dan juga nggak nanjak, wala alaiha rabbatun, dan juga tanah itu nggak tinggi, tinggi. Kali tanah itu nanti manusia saking ketakutannya di padang mahsyar, takut ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, yahtafil insan, manusia wara'aha, mereka bisa sembunyi kali di tanah, ada tanah-tanah legok kali nanti di padang mahsyar, dia bisa bersembunyi kali, bisa datar semuanya gitu. Wala wahdatan, enggak legok tadi gitu ya, wala yahbatan. Kemudian bal huwa sa'idun gitu. Mereka bisa dilahik rata ya. Tanah itu rada bisa terlihat oleh mata. Sejak mata yang jauh rata banget. Kalau kita lihat jalan raya dari kejauhan pasti ada turun. Atau lihat dari darat menuju ke gunung pasti lihat ada menurunnya. Ini enggak, lurus saja tanah itu. Terlihat dari pandangan air. Naik, sa'idun wahidun, naik, gitu. Jadi kemudian semua manusia matinya itu tidak yusakuna ilaihi, mereka digiring berbondong-bondong. Wa muratabatun nas, martabat manusia pada fil mahsyari mutawafitah. Martabat manusia pada waktu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Faminhum ar-raqib. Sebagian mereka ada yang berjalan dengan kendaraan. Bayangin aja tuh pada masa. Di pada masa ada yang mereka berkendara ar-raqib. Enggak pakai apa dan berkendara, wallahu alam, pokoknya berkendara aja. Tuh, dikatakan seperti orang berkuda begitu. Siapa mereka orang yang berkendara nanti pada masa al-muttaqi, wa huwa al-muttaqi, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa minhum al-masi, sebagian mereka nanti di padang masa mereka akan berjalan ala rijlaihi, berjalan dengan dua kakinya. Kalau tadi dan bertanya orang bertakwa, mereka naik kendaraannya, orang-orang yang ada yang berjalan dengan dua kakinya. Siapa mereka? Wa huwa qalilul amal, orang yang sedikit amal, sedikit amal di jalan, tanpa alas kaki di padang masa mereka jalan panas sekali. Melepuh, masya Allah, luar biasa. Wa minhum al-masi ala wajhihi, dan sebagian mereka ada yang berjalan dengan wajahnya. Kita bisa bayangin orang berjalan pakai wajahnya, gimana itu? Wa huwa al-kafir, mereka itulah orang-orang kafir. Nanti di dalam masa
dengan wajahnya mereka. Dengan kehendak Allah gimana saya nggak bisa bayangin gimana mereka jalan dengan wajahnya. Sampai sahabat bertanya bagaimana mereka jalan. Gak bedanya sih ular binatang juga berjalan dengan tubuhnya. Kita lihat tanpa kaki kan mereka berjalan. Tanpa kaki kita lihat, padahal memang ular ada kaki sebetulnya kalau penelitian ada kaki. Cacing bisa berjalan tanpa kaki. Bisa berjalan. Dan mereka orang-orang kafir nanti di padang mahsyar berjalan dengan wajahnya. Ini kehendak Allah. Berjalan tanpa kaki. Summa yusarrifu nasu minal mauqib ilal jannah. Kemudian mereka manusia menuju ke tempat di mana mereka apakah dia tergolong ahli surga atau tergolong ahli neraka? Tempat dia apakah di surga, di neraka, mau ke tempat mereka? Ilal jannah, ke surga, wanar ataupun ke neraka. Ini mereka nggak bisa itu. Kalau udah ditentukan mereka mau jalan ke surga nggak bisa. Ini dua jalan. Dia ngelihat, cuma banyak yang ke situ. Dia tetap ke neraka. Nggak bisa dia ke surga nggak bisa. Jalannya ke neraka. Itu mereka merasa iri nanti gitu. Wayamuruna ala sirat, dan mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mereka semuanya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Fa ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati wa anwa'in. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 7 macam. Pertama as-siddiqun, orang-orang yang siddiq, orang-orang benar. Wal alimu, kedua orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal budalau, wali badal. Budala itu wali badal. Wali badal itu adalah wali kalau udah mati ada penggantinya. Itu namanya wali badal, ya. Wasyuhada, yang keberapa? Yang keempat orang-orang yang mati syahid. Wal hujjah, orang-orang yang haji, pergi haji. Kemudian wal muti'u, yang keenam orang-orang yang taat. Wal asun, dan yang ketujuh orang-orang yang maksiat. Orang maksiat itu orang yang durhaka. Nah, kan dijelaskan. Bagaimana orang yang sedih? Nah, fasiddiquna yamurru ala sirati kal barqil haqi. Orang-orang yang amalnya benar ketika di dunia, mereka melewati jembatan Shiratal, mereka melewati Shiratal Mustaqim kal barqil haqi, seperti kilat yang menyambar. Cepat, nyampe ke surga. Siddiq nih. Kita pilih jadi orang siddiq, berat jadi orang-orang siddiq. Berat. Siddiq. Wal alim, orang alim nih, orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Nih, kedua. Wal alim, orang yang alim. Karihul asif, seperti angin yang terbang, yang menyambar. Seperti angin. Kemarin di Palestina, di Amerika, api di bawah angin, cepat kan? Dalam hitungan angin tuh, dalam hitungan jam habis tuh California ya. California ya, Amerika itu. Api di bawah angin. Cepat sekali. Nanti orang-orang alim yang beramal dengan ilmu, dia masuk ke surga itu seperti angin. Cepat sekali. Tapi beda dengan kilat. Lebih cepat itu. Angin cuma itu, tiupan dengan tiupan. Waktunya beda dengan kilat. Kemudian wal budala, wali abdal. Budala itu wali abdal. Wali-wali yang memang kelihatan wali itu adalah gimana ya? Orang yang berkaromah, yang mempunyai karomah, orang-orang soleh, orang-orang yang soleh. Waliullah mempunyai karomah, kelebihan, yang mengajak manusia. Itu wali-wali Allah. Ulama-ulama yang ibadahnya udah luar biasa. Ulama wali juga ada wali majdud, wali yang seperti orang kelakuannya orang gila. Itu jangan ikuti kalau wali seperti itu, jangan diikuti. Wali. Nah, kalau wali-wali itu seperti apa berjalannya? Kalau wali-wali itu tadi dikatakan katairi fis sa'ah yasiratan.
Berjalan cuma 1 jam. Menuju surga cuma 1 jam. Bayangin aja dari awal start menuju ujung siratal mustaqim cuma 1 jam. Saat yasiratan. Cuma 1 jam doang sampai itu. Itu wali itu. Kita masuk ke mana nih? Tapi kok yang wali alimun sama wali masih kalah itu. Wasyuhada. Bagaimana orang yang syuhada, orang yang mati syahid? Oh, orang yang syuhada itu kal farsis sabik, seperti kuda yang berlari. Oh, kasabis sabik. Yeah. Yamuruna finis bin nahar, dia lewat cuma setengah hari doang. Dia lewat jembatan surga Mustaqim setengah hari dia sampai ke surga. Tuh orang apa namanya syuhada, orang yang mati syahid. Cuma setengah hari doang finis bin nahar, cuma setengah hari doang mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wal hujjat, orang-orang yang ibadah haji yang hajinya diterima, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur dan makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muruna fi kulli yaumin kamilin, dia lewat ke Shiratal Mustaqim sehari penuh. Jadi start dari pagi sampai pagi lagi sehari penuh. Dari pagi ke pagi lagi baru nyampe. Tuh orang yang haji baru nyampe penuh. Orang yang taat wal muti'u, orang-orang yang taat melewati jembatan Shiratal Mustaqim fi syahrin, sebulan baru nyampe. Orang yang taat berarti semuanya baru nyampe jembatan Shiratal Mustaqim. Pokoknya selamat mereka semuanya tuh. Yang 7 tersebut. Jadi dia lihat pada siapa lewat, lagi jalan, sebulan baru nyampe dia. Bagaimana orang yang ma'asun wal asun, orang-orang yang maksiat, yad'una aqdamihim ala sirat wa auzarihim ala zurihim. Mereka menyimpan kakinya di jembatan Shiratal Mustaqim. Tuh, kemudian gimana sih memikul punggungnya? Wah, berat sekali ya orang yang durhaka tersebut. Gitu. Orang yang durhaka tersebut paling berat di jembatan Shiratal supaya abbaruna gitu. Taqsudu nar jahannam, dan mereka tak lain bertujuan menuju neraka jahannam. Maka neraka jahannam membakar mereka. Jadi dilihat dalam perjalanan perang sekarang dibakar oleh mereka ketika dalam melihat. Gitu. Fatara nur iman, maka ia melihat cahaya iman fi qulubihim, di hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kalian kuliah subuh yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amal. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori 7 orang tersebut yang masuk, yaitu yang selain daripada asul. Celaka asul itu sudah pasti celaka. Bila kita berdoa astagfirullahaladzim, Mubarak wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sahabat Rasulullah alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alaina kull asir alaika ya sayyidi jadi asma'i. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna aman kaifa najibu ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahmana bina wa huzur mursal wa ilhamana malaikatu muqarrabin aqsim min fahmi wabtaghana abwaab rahmatika wa sunna alaina bi rahmatika ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam ya Allah kait ya Allah ya Allah tidak ya Allah syarif wa ali aziz rahmatika ya rahman ya Allah ya rahman ya rahim ya qudus. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Jauhkan kami dari segala kemadaratan ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Berilah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan keluarga kami, anak istri kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan istri kami istri yang soleh ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.